Assalamualaikum pemirsa, teman-teman Liputan 6, apa kabar Anda hari ini? Gimana puasanya hari ini? Semoga semuanya lancar dan juga sehat semua. Senang sekali ini kita berjumpa di program barunya Liputan 6 SCTV yaitu Ramadan di Rantau. Nah, Ramadan di Rantau ini kita akan mengajak teman-teman pemirsa Liputan 6 SCTV untuk mengajak seperti apa melihat kegiatan ataupun juga aktivitas warga negara Indonesia yang ada di luar negeri atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia ini yang sedang merantau nih. Nah, seperti apa kira-kira situasinya, keseruannya kalau Ramadannya tidak di Indonesia. Nah, sudah bergabung bersama dengan saya hari ini ada Mas Syauki atau nama lengkapnya ini Muhammad Syauki Al-Ghifari, mahasiswa Islamic University of Madinah. Assalamualaikum Mas Syauki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Syauki? Terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol sama kita ya Mas Syauki. Alhamdulillah sehat Mbak. Senang sekali rasanya bisa menyapa pemirsa Liputan 6 dimanapun Anda berada. Semoga ini bisa menjadi interaksi yang bermanfaat ke depannya. Oke, Mas Syauki, ini tahun keberapa nih Ramadan jauh dari keluarga? Kalau dibilang Ramadan dari jauh jauh dari keluarga tentunya sudah lama ya karena saya sudah Mmm, merantau selama 12 tahun sejak lulus SD. Tapi kalau Ramadan di Madinah atau Arab Saudinya ini tahun kedua. wow, udah 12 tahun merantau jauh dari keluarga, tapi kalau di Madinah ini tahun kedua ya? Iya, betul sekali Mbak. Luar biasa, ini pasti kan impian semua umat muslim juga ya Mas, untuk bisa menjalankan ibadah, untuk menjalankan Ramadan juga ini di Madinah. Luar biasa, karena kan yang saya dengar katanya di sana tuh, vibes-nya kalau Ramadan tuh bener-bener, rame, terus apalagi Madinah tuh emang kotanya nyaman dan enak dan tenang gitu ya, nggak crowded gitu kan. Nah, kalau dari Mas Syauki sendiri boleh nggak sih ceritain ke kita apa sih tantangan terbesar yang mungkin selama ini Mas Syauki temukan selama merantau, apalagi pada saat Ramadan nih, khususnya di Madinah. Oke, Mbak, menarik sekali ya tentunya pertanyaannya tentang tantangan yang dihadapi oleh anak rantau, khususnya kami mahasiswa, terutama di kota Madinah di Arab Saudi ini. Pastinya banyak perbedaan yang kita alami dibanding ketika menjalankan Ramadan di Indonesia. Yang pertama adalah yang paling terasa yaitu cita rasa kulinernya. Mengingat apalagi Mmm. Indonesia ketika musim Ramadan, kulinernya sangat berkembang, kulinernya sangat bervariasi dan kita bisa menikmati itu dengan mudah. Tapi ketika di Arab Saudi, rasanya jauh sekali berbeda. Bahkan kata orang sini kalau di Indonesia nggak pedes nggak makan. Kalau orang Arab Saudi kalau pedes nggak makan. Jadi berbanding terbalik cita rasanya. Itu yang kemudian menjadi tantangan bagi sebagian orang yang baru datang ke sini dihadapkan pada situasi kuliner yang jauh berbeda dengan Indonesia. Akhirnya ya mereka selera makannya jadi tidak baik. Makannya hanya terbatas karena cita rasa yang sangat berbeda ini. Namun kami bisa menyiasati itu tentunya dengan membawa bekal dari Indonesia karena banyaknya jamaah umroh yang berangkat ke Arab Saudi ini setiap harinya. Terkadang ada kerabat yang berangkat, kami bisa menitip barang-barang atau bahan-bahan masakan seperti sambal dan lain sebagainya untuk dibawa ke sini sehingga itu melengkapi apa yang kami konsumsi di sini dan cita rasa Indonesia pun tetap terjaga. Seperti itu sih Mbak, untuk tantangan Berarti utamanya dalam tantangannya ibadah tantangan Ramadan di utamanya sini. lebih ke makanan ya? Iya betul sekali Mbak. Tapi kalau Yang sangat kalau waktu berpuasanya berapa lama Mas, kalau di Madinah sendiri? Untuk waktu berpuasanya kurang lebih sama seperti yang Heeh. ada di Indonesia. Jadi ya 12 jam sampai 14 jam. Mungkin Mmm, yang lebih terasa adalah karena saat ini, khususnya saat ini eh, Ramadan bertepatan dengan musim dingin di Arab Saudi. Di mana mmm. suhunya ketika subuh, ketika kita sahur itu bisa mencapai 10 derajat bahkan di bawahnya. Nah itu tentunya merupakan tantangan juga bagi orang Indonesia yang mungkin jarang merasakan suhu di bawah 10 derajat. Seperti itu, Mbak. Nah, tapi kan tadi Mas Syauki juga bahas makanan nih, makanan, jadi tantangan ya, apalagi untuk masyarakat Indonesia yang banyak sekali nih kulinernya bervariasi. Tapi kalau Mas Syauki sendiri itu selain mensiasati biasanya nitip sama jamaah umroh, biasanya kalau berbuka puasa jadi menu-menu khasnya di Madinah itu seperti apa, Mas? Untuk menu khas berbuka puasa di sini, yang menjadi ciri khasnya adalah kita menyebutnya, mungkin orang Indonesia juga tahu, yaitu nasi bukhori atau nasi mandi, itu yang menggunakan beras basmati, kemudian dilengkapi dengan ayam panggang atau ayam bakar. Itu yang menjadi menu paling banyak ditemui selama Ramadan ini.
Terkadang ada juga yang memberikan daging, tapi paling mudah ditemui adalah ayam panggang disertai dengan nasi bukhori ini. Itu yang menjadi ciri khas menu berbuka puasanya. Nah, terkadang mahasiswa Indonesia di sini sangat kreatif dan mereka multi talenta juga. Ada sebagian yang akhirnya membuka usaha berjualan gorengan, memasak gorengan sendiri, kemudian dijual sesama teman-teman mahasiswa. Nah, itu juga akhirnya bisa melengkapi cita rasa kuliner yang kami nikmati selama musim Ramadan ini. Termasuk juga es buah, cendol, dan sebagainya. Mahasiswa di sini sangat kreatif untuk eh, menjaga cita rasa Indonesianya. Wah, Masya Allah luar biasa ya. Berarti di sana tuh walaupun misalkan jauh dari Indonesia tetap bisa mencicipi cita rasa makanan Indonesia dari mahasiswa-mahasiswa yang kreatif ya di sana untuk masak, Betul. bikin dan jual ke teman-teman. Nah, ngomongin soal kekompakan antar pelajar di sana, Mas, gimana sih Mas? Boleh ceritain nggak ke kita persatuan teman-teman yang dari Indonesia yang ada di Madinah tuh seperti apa? Ya Mbak, Alhamdulillah kami mahasiswa Indonesia di sini termasuk bahkan bisa dibilang nationality, kewarganegaraan yang paling banyak di kampus kami, Islamic University of Madinah. Mahasiswa asal Indonesia itu paling banyak jumlahnya, bisa mencapai 1.200. Kurang lebih 10% dari total mahasiswa yang ada itu berasal dari Indonesia. Karena kampus kami memang terkenal dengan kampus yang lebih banyak diisi oleh mahasiswa internasional, meskipun ada mahasiswa Arab Saudinya juga. Nah, dari mahasiswa internasional ini paling banyaknya adalah Indonesia dan kami alhamdulillah sangat kompak karena dinaungi juga oleh organisasi-organisasi seperti Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia atau kami menyebutnya PPMI atau biasa disebut PPI di negara-negara lain. Organisasi ini juga yang banyak menghubungkan antar sesama mahasiswa sehingga silaturahmi itu tetap terjalin erat. Termasuk juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Ramadan ini itu bisa menjalin silaturahim antar kami. Dan terkadang juga ada beberapa mahasiswa yang membentuk organisasi-organisasi atau perkumpulan berdasarkan daerahnya. Itu juga semakin menjaga silaturahim antar mahasiswa Indonesia yang ada di Arab Saudi ini, khususnya di Madinah. Jadi anak-anak perantauan tuh tidak merasa sepi ya Mas, karena rame di situ, banyak mahasiswa Indonesia, kompak juga gitu ya, ada perkumpulan-perkumpulannya, tidak hanya per negara Indonesia, tapi per daerahnya juga, pada solid gitu ya. Nah, kan kalau Iya, kita betul. ngomongin, Mas Syauky ini kan ada di Madinah, dari tadi kan juga saya ngelihat footage-nya nih di Madinah tuh, ya Allah, itu luar biasa sekali ya. Kalau boleh ceritain Mas, apa sih kemudian yang menurut Mas Syauky membuat Ramadan di Madinah itu terasa istimewa? Ya, tentunya sangat terasa istimewa Ramadan di Madinah ini, apalagi sesuai yang tadi disebutkan di awal ya, Madinah ini adalah kota yang tenang, damai, dan itu sudah ada dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Madinah ini memang kota yang memiliki kebaikan tersendiri, memberikan ketenangan bagi para penduduknya. Itu yang membuat kota ini terasa sangat istimewa. Meskipun memang ketika Ramadan, jamaah umroh itu jauh lebih ramai sehingga Masjid Nabawi itu lebih padat. Bahkan kami sendiri yang sudah tinggal di sini bertahun-tahun itu kesulitan. Kalau mau berangkat sholat tarawih di Masjid Nabawi, itu harus berangkatnya cepat-cepat gitu. Bahkan untuk berangkat ke sana pun sulit untuk mendapatkan moda transportasi. Pun ketika mendapatkan moda transportasi, biasanya macet di jalan. Jadi memang harus berangkat sedini mungkin untuk bisa mendapatkan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Bahkan ketika sholat Idul Fitri nanti, jika ingin mendapatkan sholat Id di dalam Masjid Nabawi, maka harus dari jam 12 malam harus sudah stay di sana agar mendapatkan tempat, saking Wow. ramainya memang di sini. Tapi memang dengan keramaian itu kami tetap merasakan ketenangan, kedamaian, apalagi didukung dengan lingkungan kampus, lingkungan pendidikan yang sangat memadai, di mana banyak sekali kajian-kajian keagamaan yang terus menjaga motivasi kami dalam menjalankan ibadah puasa, itu semakin meningkatkan semangat kami dalam menuntut ilmu di sini, dalam menjalankan ibadah Ramadan di sini, dan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh kampus itu bisa menjaga motivasi kami, Pak. Wah, luar biasa ya. Berarti, selama Ramadan di Masjid Nabawi makin rame, harus siap-siap kalau mau ikut, tarawih di sana gitu ya, Mas. Kalau Ya, apalagi Idul betul. Fitri tadi dari tengah malam udah siap-siap, wah luar biasa sekali. Tapi kalau Mas Syauky sendiri sering ikut, tarawih di Madinah atau lebih di masjid kampus aja? Biasa kami pindah-pindah sesuai kebutuhan dan kondisi, dan juga melihat jika ada agenda di Masjid Nabawi, ya kami akan sholat tarawih di sana. Kalau ada agenda di kampus, ya kami akan sholat tarawih di kampus, karena kurang lebih secara selesainya juga sama gitu ya. Mungkin beda dengan Indonesia yang antar masjid bisa beda-beda waktu selesainya. Kalau di sini kurang lebih waktu selesai antar di masjid manapun itu kurang lebih sama, karena memang jumlah rakaatnya
tidak tidak terlalu bervariasi seperti yang ada di Indonesia. Jadi memang terkadang di Masjid Nabawi, terkadang di kampus. Cuma memang tadi tantangannya ke Masjid Nabawi itu adalah transportasi, macet dan lain sebagainya. Jadi Iya, iya, kalau itu iya. sudah ketinggalan, jadi akhirnya kalau memilih ya Telat ya. mending di kampus aja. Emang berapa rakaat sih Mas kalau di sana untuk tarawihnya? Kalau di sini kebanyakan menggunakannya 10 rakaat tarawih kemudian 3 rakaat witir. Jadi totalnya 13. Oh, 13 ya, 13 rakaat. Nah, Mas, kalau misalkan tradisi-tradisi sendiri, di sana ada nggak sih kayak di Indonesia tradisi bukber, buka puasa bersama? Nah, kalau ada, boleh dong ceritain kayak apa sih kira-kira? Nah, ini yang menarik ya di Arab Saudi ini tradisi buka bersama itu ada juga, bahkan tidak hanya Mm. sebatas buka bersama dalam artian momen berkumpul, tapi makannya pun itu bersama-sama, yaitu kita diberikan nampan yang besar berisi tadi nasi dan juga ayam panggang, di mana satu nampan itu dikonsumsi bersama 5 orang, 4 sampai 5 orang, karena ayamnya itu memang diberikan utuh 1 ekor gitu, Mbak, bukan dipotong-potong. Dan itu yang memang menjadi tradisi dan setiap hari dari hari pertama kemarin itu diberikan seperti itu di sini. Dari tahun lalu pun memang seperti itu. Dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir Ramadan, menunya sama setiap berbuka puasa bersama, yaitu nasi 1 nampan ukuran 4 sampai 5 orang, lauknya ayam panggang 1 ekor utuh. Itu sudah menjadi tradisi di sini dan bahkan memang kalau kita pergi ke resto-resto khas Arab Saudi, kurang lebih menu yang ditawarkan, menu unggulan yang ditawarkan juga bentuknya seperti itu. Itu 1 nampan dikonsumsi bersama 4 sampai 5 orang. Dan saya rasa, saya lihat itu memang menjadi ciri khas dari konsumsi di sini karena itu melatih kebersamaan dan silaturahim juga antar masyarakat yang ada di sini. Kayak yang digambar kita lihat nih ya. Jadi, luar biasa ya masyarakat-masyarakat, tidak hanya mungkin untuk kita yang warga negara Indonesia, tapi masyarakat lokal juga kebersamaannya luar biasa ya, Mas Syauky ya? Betul sekali. Nah, Mas, kalau misalkan di Madinah sendiri di bulan Ramadan ini ada nggak sih, Mas, tempat-tempat yang wajib buat dikunjungin yang kalau misalkan Ramadan tuh vibes-nya lebih kayak, wah luar biasa gitu? Ya, pastinya tempat yang paling utama untuk dikunjungi tidak lain dan Mmm, tidak bukan adalah Masjid Nabawi, mengingat mmm, keutamaan di sana ketika melaksanakan sholat di sana, pahalanya dikalikan berlipat ganda. Jadi itu harusnya tidak boleh absen dari list tempat yang dikunjungi dan saya rasa tidak ada jamaah umroh yang datang ke mhm, sini ke Madinah kemudian tidak sholat di Masjid Nabawi. Saya rasa tidak ada, pasti Masjid Nabawi menjadi list utama. Ditambah lagi dengan destinasi-destinasi lainnya, banyak sekali memang tempat-tempat bersejarah di kota Madinah ini ya, seperti Gunung Uhud. Di sana ada masjid juga. Kalau mau tarawih di sana juga bisa, teman-teman bisa jalan kaki atau bahkan disediakan bis gratis dari Masjid Nabawi ke Uhud. Pun juga di masjid seperti Masjid mmm, Kuba, di sana juga ada keutamaannya yang disebutkan dalam hadis, melaksanakan 2 rakaat di Masjid Kuba sama dengan pahala umroh. Dan juga termasuk juga ke kampus kami di Islamic University, ini bisa sekali dikunjungi khususnya bagi jamaah umroh yang memang ingin merasakan vibes ya, warga Indonesia yang sedang ke sini ingin merasakan vibes buka bersama yang tadi saya ceritakan, bisa sekali datang ke kampus kami Islamic University of Madinah karena siapapun bisa menikmatinya. Jadi tidak harus mahasiswa karena tidak ada di cek kartu mahasiswa. Siapapun yang datang di situ, bahkan termasuk pegawai-pegawai di sini yang banyak merupakan seorang migran, itu juga ikut mhm. bersama kami buka bersama dengan menu yang tadi saya sebutkan. Jadi jika ingin merasakan vibe seperti itu, tidak ada salahnya juga untuk mengunjungi Islamic University of Madinah. Wah, banyak opsi, banyak tempat yang bisa dikunjungi, apalagi kalau dari Madinah ya, keutamaannya kita pasti ke Masjid Nabawi, tadi Mas Syauky juga sebut bisa ke Masjid Kuba, bisa juga ke Uhud, bisa juga ke masjid yang ada di kampusnya Mas Syauky ya, di, Islamic University of Madinah ini sendiri. Mas udah 2 tahun di Madinah ngambil jurusan apa, Mas? Saya pribadi mengambil jurusan ekonomi, Mbak. Nah, ini yang terkadang Mmm, disalahkan masyarakat Indonesia seakan-akan Arab Saudi itu pasti belajar agama, padahal banyak sekali jurusan yang tersedia di mmm, sini. Termasuk di kampus saya juga jurusan seperti teknik, ilmu komputer, MIPA itu juga tersedia dan bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa internasional. Termasuk jadi mahasiswa nggak Indonesia hanya juga. agama ya? Iya, betul, Mbak. Oke, luar biasa nih. Tapi berarti Mas Syauky ini udah 2 tahun, berapa tahun lagi Mas kalau menempuh pendidikannya di sana akan selesai? Sisanya kurang lebih 2 tahun lagi, Mbak. Jadi memang masa studinya diberikan di sini 4 tahun atau 8 Masa semester. studinya 4 tahun, 8 semester, mirip ya berarti sama kayak di Indonesia ya, Mas. Nah, Iya, lebaran tahun betul. ini pulang kampung nggak? Alhamdulillah, alhamdulillah kalau saya tahun ini rezekinya bisa pulang kampung. Mmm, Jadi nanti emang rencana lebaran di Indonesia di rumah. Tapi kalau tahun lalu memang lebarannya di sini. Nah, itu yang
saya rasakan tantangan terberatnya yaitu Lebaran jauh dari keluarga itu sangat beda, apalagi Idul Fitri gitu. Kalau Ramadan jauh dari keluarga itu sudah biasa, sebelumnya saya sering Mhm. jalani, tapi kalau Lebaran, Idul Fitri jauh dari keluarga mungkin sangat jarang dan itu sangat terasa ketika ada di sini. Lebaran tidak bersama keluarga itu memberikan perasaan batin tersendiri. Sedih ya, kangen gitu ya, walaupun udah di Iya betul. Madinah, walaupun udah di tempat yang semua masyarakat muslim pengen di sana, tapi kalau jauh dari keluarga juga rasanya hampa gitu ya, Mas, ya, apalagi momen Idul Fitri gitu ya, Mas Syauky ya. Nah, Iya. mungkin terakhir nih dari saya, Mas Syauky, ada nggak sih mungkin pesan atau semangat yang mau diberikan untuk, teman-teman seluruh, masyarakat Indonesia yang mungkin sekarang sedang Ramadan jauh dari keluarga, nggak di Indonesia, atau juga khususnya buat teman-teman Mas Syauky yang saat ini ada di Madinah? Iya, pesan untuk teman-teman saya diaspora yang memang sedang merasakan Ramadan jauh dari keluarga, saya melihat bahwasanya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang kompak, kita memiliki satu darah yang sama bisa dibilang, dan itulah kunci untuk kita bisa merasakan kekeluargaan sebagaimana ketika kita melaksanakan Ramadan di rumah. Artinya perbanyak silaturahim dengan sesama teman yang berasal dari Indonesia sehingga kita merasakan perasaan yang sama, tentunya kita bisa saling berbagi juga satu sama lain. Dan untuk keluarga yang di rumah tidak perlu khawatir karena sekarang dengan perkembangan teknologi yang lebih maju ya, jika kita merasakan rindu dan kangen ya, kita bisa sesekali melakukan video call atau Zoom meeting dengan keluarga di rumah sehingga komunikasi tetap terjalin. Dan memang sudah menjadi konsekuensi bagi teman-teman perantau untuk jauh dari keluarga merasakan kerinduan, tapi sesuai kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amantu farikuhu, bepergianlah, niscaya engkau akan mendapatkan pengganti dari yang engkau tinggalkan. Maka dengan apa yang kita tinggalkan di Indonesia di rumah, insya Allah kita juga akan menemukan penggantinya, menemukan potensi-potensi yang bisa lebih dikembangkan ketika berada di luar negeri ini, dan nanti ketika kembali di Indonesia kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya ke masyarakat. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Syauky untuk pesan-pesannya dan semangatnya dan ceritanya hari ini dari Madinah. Sehat selalu, semangat terus pendidikannya cepat Amin ya rabbal selesai, alamin. kembali lagi ke Indonesia. Sehat selalu pokoknya ya Mas Syauky. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami, Amin ya Mas rabbal Muhammad alamin. Syauky Al-Ghifari, mahasiswa Islamic University of Madinah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas. Sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.